Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Imran Bate, senang sekali di siang hari ini bisa kembali hadir menemani Anda di dialog khusus yang mengetengahkan topik pengawasan dan transparansi dana refocusing APBD untuk percepatan penanganan wabah pandemi COVID-19 di Kabupaten Bone. Dan bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber saya. Kalau berbicara mengenai pengawasan kurang lengkap rasanya kita tidak menghadirkan kejaksaan, dan kita berbahagia pada siang hari ini kedatangan orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone, yakni Bapak Dr. Eri Satriana SHMH. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih telah mengundang kami untuk bincang-bincang di siang hari ini. Dan Bapak Kajari tidak sendiri, pendengar. Bapak Kajari akan kami panelkan dengan Sekretaris Tim Gugus Tugas PPC 19 sekaligus Kalaksa BPBD, Bapak Ray Febrianto. Selamat siang Pak Ray. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bone yang dimanapun berada. Baik. Salam sejahtera, salam tangguh. Iya, salam tangguh. Beda kalau sekretaris tim gugus Pak, selalu berbicara tangguh gitu ya. Karena memang beberapa hari terakhir selalu difokuskan dengan pekerjaan bagaimana membuat masyarakat bisa sedikit lebih disiplin gitu. Nah, kita mengenai pengawasan dan transparansi dana penanganan COVID-19 tidak sedikit, 82 miliar kurang lebih. Jika manusia biasa mendapatkan anggaran seperti itu, tentu rentan dengan penyelewengan, tentu rentan dengan pelanggaran. Ini yang kemudian akan kita diskusikan saudara. Dan saya langsung saja ke Pak Ray. Pak Ray, sebenarnya dana 80 miliar itu dialokasikannya seperti apa dan bagaimana sebenarnya implementasinya di lapangan? Baik, jadi terima kasih atas kesempatan hari ini. Yang saya hormati abang saya, Bapak Kajari Bone, para pendengar sekalian. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global, ya. Pertama itu pandemi global yang hampir seluruh negara itu mengalami. Nah, ini kurang lebih dimulai sejak bulan Desember 2019 yang lalu, dimulai di Wuhan, dan akibatnya banyak negara-negara besar, ya, Italia, Prancis, Amerika itu terdampak dan kolaps. Gitu. Dan sampai hari ini obat maupun vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sampai hari ini pun juga belum ada rujukan baku tentang bagaimana menghadapi pandemi ini, menyelesaikan pandemi ini. Ditambah lagi, jadi kalau kita membaca jurnal-jurnal penelitian-penelitian, kita akan melihat bahwa setiap saat virus ini beradaptasi, ya, bermutasi. Jadi hampir setiap negara itu punya istilahnya apa ya, strain atau galur tersendiri. Nah, untuk menghadapi itu pun juga, maka kita selalu yang kita bisa lakukan adalah trial and error dan mengikuti protokol-protokol yang ditentukan oleh gugus tugas nasional, ya, gugus tugas nasional dalam hal ini. Nah, dari sekian lama, hampir dari kita memulai ini di Bone sendiri, khususnya di Bone sendiri, yang kita memulai gugus tugas ini mulai dari tanggal 16 Maret, ya, sampai hari ini kurang lebih hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah, pandemi ini secara global sudah bergeser dari yang dampaknya kesehatan ke dampak sosial dan ekonomi. Ya. Oleh sebab itu, multidimensi, jadi mulai multidimensi. Jadi bergeser dampaknya ke arah seperti itu. Nah, kalau kita melihat tadi yang sampaikan jumlah 82 miliar, ya, secara kasat mata 82 miliar itu sangat besar. Tapi ingat, 82 miliar itu, ya, 82 miliar itu adalah kesediaan dana kita. Yang jadi persoalan, WHO sudah menyampaikan bahwa pandemi ini masih akan lama, belum bisa berakhir dalam waktu dekat. Nah, sehingga kita harus memikirkan strategi-strategi mengefisienkan, efektifkan
dana 82 miliar itu Oke. seperti apa. Nah, untungnya saja, dan yang jadi persoalan sebenarnya adalah begini. Seperti yang tadi sampaikan dari awal, bahwa pandemi ini sifatnya dinamis. Ya, dinamis. Dia beradaptasi, selalu ada hal-hal baru dalam penanganannya. Sementara anggaran kita tetap, dan kita harus dalam penggunaan anggaran itu seharus berprinsip pada money follow function, ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya penggunaan dana itu harus mengikuti perencanaan, ya? Dimulai dengan perencanaan. Perencanaan yang berdasarkan fungsi. Nah, karena sifatnya dinamis dan aturan flat, nah itulah terkadang terjadi sedikit banyak yang agak-agak dinamika di lapangan misalnya kan. Aturan itu flat, perkembangan dinamis. Contoh misalnya, awal-awal dikatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah COVID ini adalah dengan melakukan desinfektan, penyemprotan desinfektan. Ternyata di kemudian hari, di belakang hari muncul aturan dari WHO, desinfektan tidak cocok untuk manusia. Nah, sehingga kita harus melakukan hal-hal baru. Gitu. Kemudian seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi bahwa dari awal itu kita membagi vaksin menjadi 14 hari. 14 hari. Kenapa 14 hari? 14 hari itu kita mengacu kepada masa inkubasi virus ini. Jadi 14 hari. Nah, 14 hari itu kita membagi bahwa 14 hari pertama membagi manajemen penanganan COVID ini menjadi dua manajemen krisis. Pertama, manajemen penanggulangan bencana sendiri, yang semakin tepat bahwa bencana adalah bencana dalam keadaan tertentu, dan manajemen krisis manajemen kesehatannya. Oleh sebab itu kami mendapat tahap awal itu dana 1 miliar rupiah. Ya. Kemudian masuk 14 hari kedua sudah bergeser bahwa pandemi ini bukan lagi cuma masalah kesehatan dan bencana tertentunya, tapi bergeser ke dimensi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, maka dibentuklah program-program yang mengintervensi itu. Seperti misalnya social safety net, bantuan tunai langsung. Ya. Oleh sebab itu. Nah, prinsipnya adalah 82 miliar itu kita harus berpikir seefisien mungkin bagaimana caranya agar dana itu bisa kita pergunakan menghadapi pandemi ini, dan kita bisa menggunakan sampai waktu yang tepat. Karena kalau 82 miliar ini habis sementara kita kurva itu masih tinggi, kita mau apa? Dan kita belum tahu ini berakhirnya kapan, belum tahu berakhir apa. Nah, itu. Saya oleh sebab itu dalam gugus tugas itu sendiri kami untuk menekankan tetap menekankan dalam prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip-prinsip akuntabel dalam penggunaan dana. Maka dalam Satgas COVID itu ada Satgas akuntabilitas yang salah satunya Bapak Kajari di dalamnya. Ya, dalam akuntabilitas itu. Sehingga setiap kali kita mengajukan dana selalu ada review dari API maupun kejaksaan untuk mendapatkan legal standing atau legal opinion terhadap apa yang akan kami lakukan. Nah, memang jadi persoalan itu adalah seperti tadi, bahwa perkembangan penanganan COVID ini itu adalah dinamika. Ya, dia sifatnya dinamis, sementara aturan itu adalah sifatnya flat. Dan saya sangat bersyukur, sekali lagi bersyukur dan berterima kasih pada Bapak Kajari, karena Bapak Kajari ini selalu ada setiap kali kami membutuhkan legal opinion terhadap hal-hal yang sifatnya masih abu-abu. Gitu, karena kami pun juga takut bertindak di luar regulasi yang ada. Ya. Kenapa? Karena mungkin saja niat kami baik, tapi secara aturan itu salah, melanggar. Ya kan? Nah, karena itu tadi sekali lagi hal yang dinamis, aturan sifatnya statis. Jadi kita harus tapi sekali lagi kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Pak Kajari. 1 kali 24 jam kalau kami meminta legal opinion dari beliau, saya mendapat advice gitu. Sehingga kami pun di Satgas di gugus tugas tidak ragu-ragu mengambil tindakan, apalagi untuk melakukan hal yang sifatnya inovasi, selama kepentingannya adalah kepentingan untuk kebaikan. Tapi regulasinya sudah cukup jelas kan Pak Re semuanya? Justru regulasinya itu yang masih pusat pun mencari bentuk. Jadi kita ini sekali lagi masih banyak hal-hal yang contoh bisa nanti Bapak Kajari akan jelaskan. Di awal-awal pandemi misalnya, ya harga masker yang harganya 5.000 per lembar bisa menjadi 50.000. Betul. Iya kan? APD yang sebelumnya hari 200 misalnya bisa jadi 1 juta. Nah, itu yang tidak diatur dalam peraturan. Nah, sehingga kemudian mengeluarkan aturan tentang keadaan khusus. Ya, nanti Bapak Kajari akan lebih detailnya seperti itu.
menjelaskan. Nah, di tahap yang kedua, misalnya yang 3,5 miliar itu. Tahap yang kedua, kita kan dalam setiap kali menyusun anggaran belanja, ada namanya rencana RKB ya, rencana kegiatan belanja kita, rencana kebutuhan barang kita. Nah, di tahap pertama misalnya kita menganggarkan APD ini, misal ya, saya tidak lupa jelasnya berapa. Misalnya kita anggarkan satu set APD lengkap, APD tingkat 3 ya, APD tingkat 3 itu satu set APD 1.500.000. Itu harga yang wajar pada saat pandemi ini awal dimulai, karena pada saat itu barangnya langka. Di fase kedua ternyata karena barangnya sudah mulai banyak, sudah mulai turun, harganya turun, bisa jadi setengahnya, ya detailnya saya lupa. Sehingga ada selisih. Selisih itu yang kita harus apakan. Makanya saya bertanya, Pak Kajari bilang waktu itu, ya silakan saja, itu lebih bagus kita sampaikan bahwa ini ada selisih harga, sehingga kami tidak ragu-ragu bertindak. Dan itu bisa ada dua, apakah kita review kembali RKB-nya untuk kita alihkan ke kebutuhan lain atau dikembalikan kepada kas negara. Nah, itulah. Jadi intinya setiap kali kita melangkah menggunakan rencana kebutuhan barang dan kegiatan-kegiatan menggunakan dana, kami selalu berpikir efektif, efisien. Kita berpikir bagaimana caranya dana 82 miliar ini akan cukup, ya, cukup menghadapi pandemi yang sekian bulan ke depan. Itu. Tapi kemudian ada peluang kan, dan itu akan ditambah untuk 3 atau 4 bulan ke depan kan, Pak Ray? Tambahnya dari mana? Karena sumber dana kita, jujur saja sekarang ada istilahnya refocusing, di mana di kantor saya saja untuk dana kantor BPBD sendiri semuanya dialihkan ke. Iya, hari ini COVID. Yang ada cuma gaji dan honor buat pegawai, ya kan? Nah, itu pun kami pun meminta usul kepada pemerintah, kepada tim keuangan Pemda, bahwa BPBD itu janganlah diganggu dana kebencanaannya, karena jangan sampai ketika ada bencana kami diam-diam saja gitu kalau tidak ada. Betul. Banjir misalnya gitu. Banjir, itu kan tidak bisa kita dan tidak mungkin dana COVID ya. Dana COVID kita alihkan kepada untuk penanganan banjir. Betul. Nah, Pak Ray tadi sudah berbicara panjang lebar terkait dengan apa yang tadi lakukan terkait dengan anggaran, dan ada akuntabilitas yang tadi sudah sempat dibahas begitu. Saya ke Pak Dr. Eri. Pak Eri, pengawasan ternyata memang selama ini banyak hal yang telah dilakukan oleh kejaksaan, termasuk memberikan advice kepada tim gugus untuk kemudian bagaimana melangkah dari aspek hukum agar tidak keliru begitu. Bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih domain pengawasan pengelolaan dana COVID ini, Pak Eri? Terima kasih Pak Moderator dan juga para pendengar RRI Buni, bahwa sebetulnya pengawasan yang kami lakukan adalah dalam rangka penegakan hukum, law enforcement. Penegakan hukum itu seperti yang kita ketahui adalah ada dua bagian. Satu dengan cara represif yang seperti kita banyak lihat. Kedua dengan cara preventif atau dengan cara pencegahan. Kebetulan domain tersebut atau tupoksi tersebut ada di Kejaksaan Republik Indonesia yang diturunkan secara atributif, secara mandat kepada Kajati Kajari. Begitu pula dengan Kejaksaan Negeri Bone, bahwa selain memang kami selaku APH ini melakukan tindakan penegakan hukum yang represif, kami juga harus melakukan tindakan penegakan hukum yang preventif. Nah, di bidang kami kebetulan ada tugas dan fungsi adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang inilah yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2004 untuk memberikan yang dinamakan legal assistance atau legal opinion, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Ray bahwa itulah yang dinamakan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan arahan Bapak Jaksa Agung bahwa kejaksaan, indikator dan parameter keberhasilannya adalah pada saat ini bukan seberapa banyak jumlah kasus korupsi yang ditangani, tapi terjaminnya atau terciptanya suatu daerah itu bebas korupsi. Artinya di sini ada perubahan
proses paradigma atau proses penegakan hukum yang lebih ada kecenderungan kepada proses pencegahan. Betul. Nah, proses pencegahan ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak sebelum adanya COVID-19, tapi menjadi agak berbinar atau agak semarak lebih seksi ya semenjak ada COVID. Apalagi ada diskusi-diskusi di masyarakat yang menyatakan bahwa ada 82 anggaran dana COVID yang ada. Sebetulnya kalau kita melihat daripada anggaran 82M itu adalah anggaran tertinggi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Dan saat ini kalau kami tidak salah, tapi nanti bisa ditanyakan, itu belum terpakai seluruhnya. Masih ada tersisa kurang lebih sekitar 20 miliar lebih yang belum dipergunakan. Nah, dalam kondisi COVID ini bukan kondisi yang biasa, bukan kondisi yang normal. Ini kondisi yang tidak normal. Extraordinary ya. Nah, kalau dibilang mungkin itu sebagai satu keadaan yang extraordinary. Di mana kondisi tidak normal ini adalah ada satu kewajiban negara, kewajiban pemerintah kabupaten dalam melakukan penyelamatan masyarakatnya. Dari apa? Dari wabah atau pandemi ini. Nah, penyelamatan ini juga merupakan tujuan daripada cita-cita negara yang ada di pembukaan undang-undang. Salah satunya adalah menjamin keselamatan warga negaranya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, menjamin keselamatan masyarakat di sini tentunya ini didahulukan, dan ini tidak pernah terpikirkan oleh semua pihak sebelum ada pandemi ini. Oleh karena itu anggaran ini tidak pernah dianggarkan sebelumnya, sehingga pada saat ini masuk menjadi satu pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, langkah ini harus didahulukan. Karena tidak pernah dianggarkan, makanya dilakukan refocusing atau pengalihan anggaran. Itulah yang tadi Pak Rey sampaikan bahwa ada pengalihan, bukan pemotongan sebenarnya, dialihkan anggaran itu. Ibaratnya beginilah, ada satu rumah tangga, tadinya tidak pernah menganggarkan salah satu keluarganya itu masuk rumah sakit atau sakit begitu lama. Yang dianggarkan adalah uang makan, uang belanja, uang sekolah, uang ini. Tapi dia harus menganggarkan untuk ongkos rumah sakit untuk menyelamatkan keluarganya ini. Aspek hukum itu legal ya, boleh ya? Itu adalah kebijakan political will, ya, yang nanti akan saya jelaskan bahwa ini akan masuk kepada ranah hukum. Nah, karena ada kebijakan ini, tentunya akan ada pemikiran atau langkah-langkah strategis di situnya. Langkah-langkah strategis itu adalah yang tadi outcome-nya adalah menyelamatkan masyarakat dari pandemi ini. Nah, langkah-langkah strategis itu adalah salah satunya dengan mendiskresi beberapa proses pengadaan barang dan jasa. Kita ambil contoh, kalau dulu proses pengadaan barang dan jasa itu harga harus yang kompetitif atau responsif disebutnya. Harga responsif adalah harga yang sesuai dengan harga pasaran, yang sudah diuji, yang sudah dimintakan, disurvei, survei pasar. Nah, dalam keadaan COVID ini, diskresi yang dilakukan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah adalah bagaimana menyiapkan alat-alat kesehatan itu ada di satu daerah dengan harga berapapun juga, yang penting barangnya ada. Ini kenapa? Tentunya yang seperti disampaikan tadi dan kita ketahui bahwa ada hukum ekonomi, supply and demand, di mana permintaan barang itu banyak, harga akan menjadi naik. Tadi Pak Rey sudah menyampaikan bahwa APD itu sebelum ada COVID-19 tidak lebih dari 100.000. Tapi pada saat pandemik, pada puncak-puncaknya itu bisa 1 juta lebih APD. Begitu juga masker. Masker itu dulu cuma 3.500 dapat 5, Pak. Tapi dengan ada itu bisa ada yang sampai 150.000, 3. Ini karena apa?
semua orang, semua pihak membutuhkan alat itu. Permintaan melonjak. Permintaan melonjak. Tapi alhamdulillah pada saat ini sudah mulai menurun dengan adanya. Nah, automatically bahwa di sini akan ada yang dinamakan sengketa atau perbenturan hukum antara Dasolen dan Dasain. Aturannya, proses pengadaan barang dan jasa itu seperti yang saya sampaikan tadi harus mencari harga yang terbaik. Tapi sekarang harus mencari barang agar bisa menyelamatkan masyarakat. Makanya dalam hal ini ada beberapa aturan yang diskresi seperti Surat Edaran LKPP nomor 03 atau 04 itu menjelaskan secara gamblang bahwa pengadaan itu boleh dilakukan secara langsung. Artinya pihak-pihak dalam hal ini yang berkompeten atau berhubungan dengan ini boleh membeli langsung kepada pihak pemilik barang dengan harga yang yang memang dibuka secara transparan. Dan kami khusus di Bone ini, kami membuat satu sistem di dalam situ, bahwa setiap barang yang setiap OPD atau organisasi perangkat daerah ini yang akan melakukan perencanaan terhadap proses pembayaran di bawah Topik, mereka wajib untuk melakukan presentasi. Dan presentasi itu tidak dilakukan hanya dengan kami, tapi kami melibatkan aparat pemeriksa internal pemerintahan atau APIP, Kabak Hukum, Kabak Anggaran. Disitulah IRDA juga ya? Inspektorat daerah. Ya, Inspektorat daerah. Ya, kalau sekarang APIP namanya Pak Dirjen. Nah, di situ dipaparkan. Dan setiap saat kami tanya, baik quantity maupun quality. Seperti kami tanya di situ bahwa mana analisa kebutuhan sehingga ini membutuhkan ini. Oh ini. Kemudian setelah memang itu memang dilihat ada mention atau dalam hal ini nyata memang dibutuhkan, APIP kami akan menyetujui. Jadi harus sepersetujuan persetujuan bersama. Setelah itu dilakukan tahap berikutnya adalah review terhadap harga. Yang melakukannya siapa? Mereka buka review. Tadi review terhadap harga. Umpamanya harga 1 juta. APIP melakukan review di hadapan kami. Mana bukti bahwa penawaran itu 1 juta? Nah, 1 juta yang ditawarkan oleh itu dibuka. Ini vendornya mengatakan 1 juta. Mana breakdown daripada harganya? 1 juta ini berapa? 1 juta adalah harganya 700. Ininya pengirimannya 200. Untungnya dia 100 namanya. Nah, kemudian direview ke bagian anggaran. Kembali bagian anggaran ini. Nah, setelah bagian anggaran dalam hal ini dilihat oleh bagian hukum bahwa proses pengadaan barang dan jasanya itu kan tadi ada perbenturan, kami bersama-sama ada aturan yang membolehkan dia membeli langsung. Kemudian juga kami membuat sistem secara bersama itu atas kesepakatan para pihak ini bahwa setiap penyedia jasa dan sini sudah dilakukan, salah satunya adalah di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Mereka menyatakan bahwa apabila ada kelebihan harga suatu saat dilakukan audit, mereka harus mengembalikan. Artinya di sini kami ingin menunjukkan bahwa prinsip pengadaan efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel ini terpenuhi dalam proses pengadaannya, walaupun dalam masa COVID-19 ini. Inilah sebagai wujud sinergitis kita controlling dalam hal ini. Apakah kemudian ada kasus Pak Kajari ketika presentase kemudian apa yang dipaparkan ditolak karena sepertinya tidak reasonable? Sebenarnya tidak bisa menyampaikan, tapi saya mau tidak mengiyakan tidak ada, tapi analisa Anda itu sudah benar. luar biasa. Karena banyak, bahkan ada yang dari sekian hanya disetujui sekian, termasuk Pak Rey. Kita setuju, kita tidak. Ini apa? Dalam rangka efisiensi. Karena kami menganggap bahwa
kami telah sepakat anggaran ini harus digunakan seefisien mungkin. Kalau bisa selesai COVID masih ada sisanya, betul. Dan masih bisa digunakan untuk membangun masyarakat Bone. Nah, ketiga terakhir, kami menekankan kepada mereka untuk melakukan yang dinamakan honesty dan fairness. Betul. Kejujuran. Ya. Betul. Ya kan? Nah, dan ke ini. Nah, kenapa? Karena ini termasuk daripada etika pengadaan. Di situ tidak boleh ada suap, bribery, tidak boleh ada pencurian, stolen, tidak boleh ada trading influence, tidak boleh ada ini. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada mereka, apabila itu kami temukan, kami akan keluar dari proses pengawasan itu, dan kami akan menggunakan skema represif terhadap itu. Dan ini cukup berat untuk teman-teman. Di lain pihak mereka harus bekerja untuk menyelamatkan masyarakat, tapi di lain pihak mereka juga harus hati-hati. Ini saya akui, ini satu hal yang memang luar biasa. Baik. Menarik sekali penjelasan Pak Kajari bahwa memang sudah banyak langkah-langkah preventif yang dilakukan ya, bahwa ternyata memang dilibatkan sekali gitu dalam proses menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran ini. Coba kita dengarkan bersama bagaimana penegasan KPK terkait dengan dana bansos yang kemudian juga anggarannya luar biasa. Kita dengarkan bersama. KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Wah, ini kan terlalu sudah sangat tegas begitu ya, bahwa pelaku korupsi di tengah bencana ancamannya mati. Ini sejalan kan dengan apa yang telah sedang diupayakan oleh Kejari ya, Pak Dr. Eri. Nah, Pak Rey, anggaran 82 miliar ini tentu tidak akan pernah cukup. Tapi kan sebenarnya juga ada anggaran dari banyak pihak kan, perusahaan-perusahaan, BUMD dan BUMN itu kan juga bisa dikoin menambah kan, Pak, sebenarnya? Ya, jadi terima kasih. Saya kira memang ada kita mendengar istilah CSR dan sebagainya, tapi itu bukan domain saya untuk menjawabnya, karena itu sistemnya agak berbeda di mana sumber masuknya gitu kan. Ya, kami ini dalam hal ini sebenarnya lebih kepada pengguna dana. Tapi intinya begini, saya tadi yang seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, bahwa prinsip kami bekerja itu selalu menekankan asas yang disebut dengan salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Dan memang benar apa yang disampaikan Pak Kajari, bahwa jangan berpikir kami yang bekerja ini itu berpikir akan ada keuntungan misalnya. Karena kami pun takut gitu. Karena kami paham, apalagi saya sebagai jabatan sehari-hari Kalaksa, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, paham sekali tindak pidana di tengah bencana itu ancaman hukumannya berkali-kali lipat gitu. Makanya kadang juga biar hal yang remeh-temeh pun, mungkin hal yang remeh-temeh pun sampai detail itu saya tidak segan-segan beliau izin bang, saya mohon advice, kalau nggak berganggu boleh saya telepon, terus saya bilang saya berdiskusi gitu. Setidaknya kenapa saya kira Nyamran juga tahu bahwa setiap hari rata-rata tidur saya 3 jam, pulang dari posko sekian, itu beban pikiran banyak, dan saya tidak ingin terbebani lagi dengan dampak setelah pandemi ini. Karena dua masalah buat kami pelaksana di bawah dalam penyalahgunaan anggaran. Ada dua risiko yang kita harus hadapi. Pertama, risiko kemanusiaan. Tugas kita pertama adalah bagaimana mengendalikan pandemi ini dengan meminimalkan minimalkan orang yang terpapar atau penyebarannya di Kabupaten Bone. Itu tugas kami pertama. Dari sisi kemanusiaannya itu yang kita harus lakukan. Sisi kesehatannya. Sisi kemanusiaannya adalah bagaimana caranya pandemi ini tidak membuat sekat-sekat sosial itu, sekat-sekat kemanusiaan itu, sisi masyarakat Bone itu hilang. Iya kan? Seperti yang kemarin kita mendengar bahwa ada sedikit masyarakat yang dikucilkan dan bla 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 selanjutnya seperti itu kan. Itu tugas kita yang kedua. Nah, tugas kita yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pergunakan hari ini dalam penyelenggaraan tugas ini tadi. Nah, itu nanti akan berhubungan. Makanya saya sampaikan kepada seluruh teman-teman, ya, seluruh teman-teman kami di BPD di ini, tidak apa-apa kita capek, daripada kita harus berhati-hati sekarang kita capek, tidak ada masalah.
Karena jangan sampai kita juga tidak berhati-hati, selesai pandemi ini sudah pekerjaan kita bisa saja sukses misalnya ya, menekan kurva ini menjadi landai. Tapi ketika misalnya selesai pandemi terus ternyata ada dampak hukum dari ketidakwajaran misalnya penggunaan anggaran, itu menjadi sia-sia. Saya kira itu menjadi hal yang menjadi sia-sia apa yang kita sudah lakukan sekian bulan ini. Bad jadi, ending ya, jadi bad endingnya. Jadi makanya kami sampaikan berhati-hati. Bahkan sampai asas kehati-hatian pun juga yang kami lakukan. Saya selalu menekankan kepada teman-teman kami di Satgas misalnya terutama di BPD, ini pekerjaan amal. Kita berbisnis dengan penguasa langit. Iya, betul. Yang kita lakukan itu adalah kita tidak usah cari keuntungan di dunia lah, kita kerjakan ini untuk seperti itu. Makanya kami pun dalam setiap itu RKB kami tidak menyiapkan insentif buat kami, termasuk Bapak Kajari pun tidak ada, karena kami sudah berpikir bahwa ini pekerjaan kemanusiaan. Betul. Yang perlu mendapat insentif walaupun sangat kurang, itu adalah petugas-petugas terdepan. Iya. Gitu yang di perbatasan misalnya. Ya, saya betul. Ini tugas mulia Pak Rey. Tetap semangat Pak Rey dan Pak Dr. Eri, ini tugas yang mulia. Saya tahu ini berat, melelahkan, tapi insya Allah ini akan bernilai pahala dan menjadi berkah. Yang juga menjadi trending topik Pak Kajari dan Pak Kalaksa adalah banyak kemudian masyarakat yang berpikir bahwa ada konspirasi dalam COVID-19 ini, termasuk kemudian anggaran. Konon kabarnya satu kasus positif COVID-19 itu anggarannya 350 juta, sehingga dipaksakan orang itu jadi positif agar kemudian nakes dan yang lain juga mendapatkan anggaran yang besar. Pak Kajari mendapatkan informasi ini juga kah dari intelijennya Bapak? Terima kasih Pak Imran. Gitu. Saya rasa sekarang kita berpikir itu menggunakan silogisme. Berpikir menggunakan kecerdasan, keseimbangan kecerdasan yang ada di dalam otak kita. Di mana dalam silogisme itu kita berpikir adalah logis dan empiris. Logis itu di situ adalah masuk akal atau tidak. Kalau memang ada sinyalemen seperti itu, saya rasa saya hanya melihat dari sisi ini, karena saya belum pernah mendengar hal itu. Saya berpikir begini, mana ada suatu pemerintah atau semua orang menginginkan hal keadaan seperti ini, Pak. Ekonomi tidak berjalan, kenyamanan kita hidup bermasyarakat sudah tidak ada. Ya. Dulu kita ketemu bisa rangkulan, cium pipi, cium apa. Sekarang sudah tidak bisa. Kemudian ekonomi stuck sama sekali. Ekonomi mikro apalagi, sektor jasa tidak ada. Saya rasa dampak yang tadi kita awal multidimensional impact tadi itu, atau dampaknya itu satu hal yang lucu kalau bagi saya. Tidak ada itu. Dan tidak juga ada saya rasa pemimpin yang menginginkan ini terjadi, Pak. Kami juga sebagai kepala keluarga saya tidak ingin ini terjadi. Karena apa? Semua ini kita menjadi terbatas. Apalagi ini ada unsur sengaja dengan ini. Kalau saya bilang, masa iya harus begitu. Saya rasa ini satu hal yang tidak masuk akal. Nggak masuk. Ada juga artikel gitu ya dari berita portal gitu yang mengatakan bahwa ada rumah sakit yang kemudian menyogok pasien agar kemudian diagnosa positif terkonfirmasi COVID 15 juta agar kemudian mendapatkan anggaran. Ini juga tidak pernah Bapak dengar? Saya kira begini, izin. Ya. Saya kira memang kita ini kadang masyarakat kita tuh lebih banyak suka menggunakan ilmu cocok logi. Ya, dikasih cocok aja gitu. Cocok logi. Padahal sebenarnya begini. Ada kita mendengar istilah yang kita sering mendengar istilah namanya logical failure. Artinya kesesatan logika gitu. Tadi disampaikan Pak Kajari, tidak ada satu negara, satu bangsa yang menginginkan keadaan gini. Saya bisa menggambarkan
alur pikir, semacam alur pikir bagaimana kalau ini terjadi dibiarkan, dan berapa besar dahsyatnya kerugian bagi negara ini, ya. Krisis kesehatan dimulai dari krisis kesehatan. Ketika krisis kesehatan dimulai, karena ini pandemi sifatnya menyebar, ya, cepat menyebar, maka dilakukan lockdown. Orang disuruh berhenti bergerak. Ketika orang disuruh berhenti bergerak, maka yang terjadi ada dampak ekonomi. Bergeser dari krisis kesehatan menjadi dampak krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi, kita ngambil contoh satu pasar. Pasar itu cuma hulu. Cuma Cemara. Hulunya itu ada petani yang nanam padi, nelayan, ada nelayan yang ke laut, ya kan? Iya. Ada para UMKM. Hulunya itu muaranya di pasar. Ketika misalnya ekonomi stuck misalnya di pasar, hulunya juga pasti akan terganggu, ya kan? Nah, saya punya pengalaman ketika di Palu terjadi tsunami, gempa dan tsunami. 5 hari pasca tsunami dan gempa, bantuan itu telat, ya. Ekonomi lumpuh, tidak ada toko buka, pasar tidak ada yang buka. Masyarakat butuh beras, mereka punya uang tapi tidak tahu belanja kemana. Orang tua butuh susu buat bayinya, mereka punya uang tapi mau belanja kemana? Barangnya. Yang terjadi apa? Kerusuhan, penjarahan. Jadi tadi dari bencana kemanusiaan, bencana kesehatan bergeser menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi tidak bisa ditahankan dengan, tidak bisa di manage dengan baik. Maka yang terjadi apa? Krisis kemanusiaan. Tadi yang seperti itu. Kalau krisis kemanusiaan tidak bisa dimanajemen lagi dengan baik, maka yang terjadi apa? Konflik vertikal horizontal. Ketika terjadi chaos, dan harga yang sangat mahal dibayar satu negara kalau terjadi. Jadi satu yang semacam kesesatan logika, ya, atau logical failure ketika ada mengatakan ini ada rekayasa dan segala macam. Ngapain kami capek-capek? Pak Kajari tidak mudik, saya tidak mudik. Curhat. Ya, ini bukan curhat, ini sekalian menggambarkan, ya, iya kan, menggambarkan keadaan. Saya sampai sekarang, ya gitulah, belum tenaga nakes yang harus berjam-jam dulu pakai hazmat, APD, ya. Jadi terus belum korban-korban yang lain. Itu apa enggak merasa berdosa dengan mereka-mereka yang meninggal itu? Iya. Miris ya jika kemudian ada yang menyampaikan seperti itu, ya. Miris saja, ya, dengan ilmu cocok logi, teori konspirasi, bla bla bla. Buat saya, apa ya? Aduh. Ya. Baik. Ya. Nah, Pak Kajari, ada TSE tadi, ya. Jadi dana yang kemudian disumbangkan oleh pihak lain, BUMN, BUMD, yang kemudian juga masuk ke dalam tim gugus gitu, ya. Itu juga dalam pengawasan Kajari kah? Kami tidak. Fokus kami adalah anggaran yang berasal dari pemerintah APBD, pemerintah daerah. Karena kami melihat bahwa bantuan-bantuan tersebut kan sifatnya tidak mengikat, ya kan? Dan sepanjang memang sekarang pihak-pihak yang membantu ini untuk kemaslahatan, tentunya kita harus melihat dalam dimensi yang lebih luas, ya, bahwa keikutsan sertaan mereka ini sebagai rasa peduli sosial yang sangat tinggi. Dan ini sebenarnya hampir sama kok dengan apa yang dinamakan rasa kekeluargaan di Bone itu apa namanya? Sipaka lebih. Ini semua merupakan wujud dari situ. Dan kita memang sebenarnya apapun yang diberikan itu, ya kita harus syukuri, karena masih ada masyarakat yang peduli untuk itu. Malah kalau kita berharap harusnya semua, saya ingin menambahkan tadi yang masalah ini, bahwa sangat secara teori ekonomi pun sangat tidak mungkin bahwa sekarang ekonomi mikro yang tidak berjalan, automatically makro tidak berjalan. Pengangguran sudah banyak orang yang diputus PHK, banyak yang orang karena keadaan. Kita bisa lihatlah sekarang, Planet Cinema itu berapa orang sekarang yang memang sekarang yang tadinya punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan, menjadi pengangguran. Dan mereka dibantu sekarang oleh pemerintah daerah. Di salah hotel apa ini juga ada, Helios itu juga ada. Belum juga sekarang dengan tidak ada ini seperti proses padat karya karena tidak ada kegiatan.
masyarakat yang ini kan sebenarnya pemberdayaan ekonomi. Nah, kalau memang seperti yang disampaikan tadi, ini seperti membayar mahal suatu hal yang tidak masuk akal. Jadi saya mengatakan itu hoax, tidak masuk akal. Tidak benar, kalaupun memang ada berita itu, tapi saya belum pernah mendengar. Tapi saya rasa itu tidak masuk akal ya Pak Rey. Karena tidak masuk akal. Karena kemarin malam juga Bapak Gubernur sudah mengkonfirmasi itu, karena juga beredar berita itu dan dikatakan tidak benar sama sekali, itu fitnah. Baik, Pak Kajari, tadi juga saya ingin mengkonfirmasi bahwa di Bone sendiri apakah memang sudah ada laporan dari masyarakat bahwa ada penyelewengan, penyimpangan dana bantuan sosial? Jadi begini, kalau dana bantuan sosial itu kita harus lihat dulu, Pak Aden. Karena begini, bantuan sosial yang ada itu sekarang tuh ada 5. 3 dari pusat, 2 yang dalam kurun waktu 1 tahun itu sudah ada sebelum ada COVID, adalah PKH, Program Keluarga Harapan. Kedua BPNT, bantuan pangan non tunai. Itu tiap bulan pemerintah pusat memberikan melalui rekening-rekeningnya. Itu kan tidak mungkin karena sudah ada datanya dan itu masuk ke rekening. Kemudian ada yang COVID tapi terdampak pada awal-awal, yang datanya juga ini seperti kena COVID yang awal-awal, yang seperti ada beberapa pegawai yang tiba-tiba dirumahkan, yang apa. Tapi ini bantuannya cuma dianggarkan selama 3 bulan. Kemudian juga ada bantuan sosial yang dianggarkan dari APBD. Itu untuk menjamin ada yang kena COVID di yang kedua. Kalau kedua itu yaitu adalah mungkin warga Bone yang ada di luar kota, tadinya misalnya tadinya ada satu kepala keluarga kerja di salah satu minimarketnya tutup, pulang dia ke Bone. Nah, dia dikasih bantuan sosial itu. Nah, kemudian ketiga juga yang terakhir desa. Desa ini adalah untuk bantuan yang bansos yang terakhir, cadangan. Nah, bantuan ini saya belum melihat dan juga belum mendengar, ya itu ada memang ini, karena kami juga sendiri selalu khusus untuk bantuan ini kan prudence-nya atau kehati-hatiannya adalah pada saat menyajikan data. Bagaimana para pihak ini melakukan verifikasi dan validasi terhadap data-data tersebut dengan data dukung yang ada. Seperti begini, seseorang kepala keluarga dia sementara dirumahkan, tentunya harus ada dong surat dari perusahaannya, dari desanya, RT RW, bahwa kedua penduduk situ dia dirumahkan, dia selaku kepala keluarga, dan data dukung ini. Memang kami juga menyadari tidak tertutup kemungkinan ada margin error di situ. Tapi saya rasa kalau ini dilakukan dengan prudence, itu bisa ditanggungjawabkan. Karena data-datanya juga sudah ada dan diambil dari sumber-sumber yang sah. Nah, cuman sampai saat ini untuk khusus Bone kami belum pernah menerima. Alhamdulillah berarti ya. Ya, alhamdulillah kalau untuk itu. Dan juga mengenai yang lain. Dan khusus untuk yang refocusing ini saya tadi lupa menjelaskan bahwa sebenarnya BPK sudah menetapkan ini nanti akan dilakukan post bidding. Post bidding ini akan dilakukan setelah masa ini selesai. Masa pandemi ini selesai. Jadi artinya pemeriksaan audit oleh audit internal maupun eksternal itu setelah pandemi ini selesai. Ini memperlihatkan bahwa memang penyelamatan terhadap anggaran itu tetap ada. Penyelamatan terhadap masyarakat ini melalui basis anggaran ini yang tujuan outcome. Gitu. Jadi ya, terus kedua, mungkin yang tadi saya lupa bahwa kenapa kita selalu menganggarkan ini. Jadi memang kita bicara ada korupsi. Sebenarnya kalau bicara korupsi ini bicara yang lebih luas. Karena apa? Sebelum korupsi ini ada namanya pelanggaran administrasi yang menyebabkan kerugian negara.
ada pelanggaran administrasi yang menyebabkan tindak pidana korupsi. Iya. Ini yang sebenarnya di masyarakat kadang-kadang berbeda. Kita ambil contoh begini. Pelanggaran administrasi itu memang betul-betul karena kelalaian dia, ketidaktahuan dia. Tapi kalau korupsi itu adalah dikarenakan meeting of mind atau kehendaknya dia untuk melakukan. Salah satu cirinya apa? Bahwa para pelaku kalau di pelanggaran administrasi tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Kalau di korupsi harus ada keuntungan. Yang itu yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada namanya stolen, pencurian uang negara, ada bribery. Nah, di situ. Jadi itu. Tapi kalau umpamanya sekarang memang suatu saat nanti ada perbedaan perspektif paradigma, toh juga kan sudah ada sistem tadi kita dibuat oleh secara bersama-sama bahwa ini dibuka secara transparan dan mereka bersedia untuk mengembalikan. Dan para pihak ini kan sudah melaporkan diri kepada para pihak bahwa kami mengadakan ini, kami ini semua. Saya rasa tidak ada melakukan pencurian itu dengan terang benderang. Ya, pencurian itu pasti dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Terlalu ceroboh begitu ya? Iya, terlalu berani. Terlalu berani. Mungkin itu dari saya. Baik, karena ada sebuah kabupaten di Sulsel Pak yang kepala desanya memotong 100.000 yang tadinya 600.000 jadi 500.000 diterima masyarakat karena itu tadi ada mungkin ya misunderstanding, nggak terlalu berani gitu menurut saya. Nah Pak Re, anggaran yang digunakan sekarang itu kan dibagi dalam 3 item ya. Jadi tadi Pak Re sudah menjelaskan bahwa untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial gitu ya. Masing-masing OPD juga sebenarnya diberikan domain untuk mengurus setiap item-item itu gitu. BPBD domainnya kemana? Ya, jadi begini. Pertama kali dibentuk penanganan COVID ini gugus tugas adalah dasar hukumnya adalah ini adalah bencana dalam keadaan tertentu. Kalau bencana berarti domainnya adalah BPBD. Maka manajemen krisis penanggulangan bencana itu ada di kami. Tapi karena di bencana dalam keadaan tertentu, dalam hal ini bencana kesehatan, maka yang kami gandeng yang paling paham cara teknis menangani adalah dinas kesehatan. Gitu. Makanya ketika di awal gugus tugas ini kamilah yang menjadi ketua gugus sebelum ada peraturan yang lebih lanjut yang mengamanahkan bahwa gugus tugas harus kepala daerah dan kewilayahan dalam hal ini Kapolres dan Dandim sebagai ketua 1 dan ketua 2. Kami bergeser ke sekretaris. Tapi sekali lagi ini tidak bisa putus, proses ini tidak bisa putus, pertanggungjawaban tidak bisa putus, sehingga apa yang sudah kami rancang di awal, skenario krisis yang kita rancang dari awal apa manajemen krisis yang kita rancang dari awal itu harus berjalan. Nah, prinsip kita adalah itu tadi bahwa semua harus dimulai dari perencanaan. Pendanaan itu berdasarkan pada perencanaan dan analisis kebutuhan. Kami juga bukan tiba-tiba kami minta langsung dikasih seperti begitu, enggak. Kami di review, kami di presentasi, advice, bahkan saya sendiri pun beberapa item-item yang saya anggap penting, tapi secara administrasi dan secara akuntabel itu dianggap tidak cocok, itu ditolak, tidak bisa tidak bisa dilanjutkan gitu kan, harus dialihkan. Nah sama seperti yang sekarang terjadi. Jadi untuk yang kami kelola 1 miliar misalnya, 1 miliar itu tidak semuanya habis dipakai, ada yang dikembalikan gitu, karena memang keadaan tidak memungkinkan misalnya. Terus di fase kedua yang 3,5 miliar misalnya, karena tadi ada selisih harga yang tadi awal kita bilang bahwa tadi awalnya harganya 1.500.000, ternyata di fase kedua setelah kita anggarkan turun harga, ada kelebihan, ya itu harus dikembalikan. Makanya direview lagi apakah itu harus dikembalikan atau bisa digunakan pada pos lain. Tapi apapun yang kami lakukan itu selalu meminta legal opinion dari Apip dan Pak Kajari. Kenapa? Itu sekali lagi ini asas kehati-hatian yang harus kita pakai, karena itu yang kami sampaikan awal. Setelah ini ya kan, setelah ini bahwa kami harus mempertanggungjawabkan 1 rupiah apa yang kami gunakan dalam penanganan COVID ini. Dan itu
buat kami itu berat. Iya, baik. Pak Kajari, Bapak melihat sejauh ini apakah manajemen pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 BON ini sudah cukup ideal kah? Kita melihat satu ideal tidaknya satu pengelolaan anggaran kan bisa dilihat dari perencanaan. Oke. Kalau perencanaan yang baik, tentu pelaksanaannya akan baik. Pelaksanaan yang baik akan melahirkan pertanggungjawaban yang baik. Nah, kami berharap bahwa dengan sistem pengawasan yang berlapis yang dilakukan oleh kejaksaan, APIP, anggaran, kabak hukum, anggaran. Nah, ini tentunya ini bisa dilakukan pelaksanaan yang baik. Nah, pelaksanaan yang baik ini juga nanti akan melahirkan pertanggungjawaban yang baik. Iya. Nah, karena pertanggungjawabannya ini kan akan dilakukan review nanti oleh audit eksternal maupun internal yang saya sampaikan tadi sebagai post bidding. Karena post biddingnya belum ada, belum dilakukan. Jadi kita belum bisa melakukan bahwa apakah ini sah. Karena ini penilaiannya bukan pada kami, tapi tahapannya itu sudah kita lakukan prudence di sini. Ya. Paling tidak mungkin yang saya sampaikan tadi, ini masih dalam ranah administrasi. Kalaupun ada pelanggaran, karena saya yakin teman-teman ini melakukan itu tidak ada niat untuk melakukan. Apalagi kata Pak Re masih abu-abu kan, ini aturan banyak yang masih belum jelas gitu. Nah, itulah, kecuali mungkin ya, tapi mudah-mudahan tidak ada lah, gitu. Yang saya bilang tadi, bisa memang ada keuntungan yang diperoleh oleh para pihak ini dari selisih atau dari keadaan-keadaan itu. Tapi saya meyakini dengan segitu banyaknya, apalagi masyarakat sekarang, semua peran serta masyarakat, kami kepolisian pun ikut di situ. Ini sudah terang benderang sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Malah kita melihat ini jauh lebih transparan daripada anggaran-anggaran yang lain. Lebih akuntabel ya. Ya, lebih akuntabel. Kita rehat sejenak, Pak Dr. Eri dan juga Pak Ray. Kami akan segera kembali, saudara. Tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama Bapak Kajari dan Bapak 91 FM Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita masih bersama di Dialog Khusus bersama Kajari Bone dan Sekretaris Tim Gugus Tugas PPC 19, Bapak Dr. Eri dan Bapak Ray Febrianto. Sudah banyak hal yang kita peroleh dari diskusi ini, banyak pencerahan yang juga diberikan oleh dua narasumber saya, dan akuntabilitas, transparansi sedang diupayakan dalam penanganan manajemen anggaran dalam pandemik COVID-19 di Bone. Kita berada di gugus gitu ya. Di sisi kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus terus melindungi masyarakat dari terpaan wabah pandemi ini, tapi sisi lain juga harus ada pergerakan gitu, karena akan lumpuh semua aspek kalau kemudian kita nggak bergerak, tetap stay at home gitu. Closing statement, Pak, silakan apa yang ingin Bapak sampaikan di penghujung acara kita, silakan. Baik, terima kasih banyak para pemirsa sekalian. Jadi menghadapi pandemi ini yang sampai sekarang kita masih belum tahu kapan berakhir, satu-satunya yang kita butuhkan adalah adaptasi. Kita harus mampu beradaptasi dalam situasi pandemi ini. Cara kita beradaptasi apa? Dengan apa? Mematuhi protokol kesehatan. Jadi apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita pergerakan kita keluarga, ujung-ujungnya itu judul besar protokol kesehatan. Kenapa protokol kesehatan? Itu untuk melindungi diri kita dan beradaptasi dengan situasi yang pasti seperti ini. Nah, kami sendiri dari gugus tugas saat ini mulai merancang detail teknis. Detail teknis tentang bagaimana cara kita kita harus beradaptasi, karena kalau saya pribadi meyakini konsep siapapun makhluk hidup apapun, ketika dia mau bertahan dia harus mampu beradaptasi. Adaptasi kita kembali lagi protokol kesehatan. Yang simpelnya cuma 3. Yang pertama adalah tingkatkan imun tubuh, pakai masker, selalu cuci tangan, dan yang keempat hindari kerumunan. Itu saja sebenarnya. Baik. Ya. Dan Bapak melihat masyarakat disiplin melaksanakan itu?
Yang paling berat itu adalah memang merubah mindset dan culture set memang. Karena tidak semudah kita menyampaikan. Apalagi ini sudah menyangkut masalah keyakinan orang. Ketika orang merasa ini tidak berbahaya, tentu dia akan mengabaikan. Nah, tapi sekali lagi kita tidak bisa berhenti. Kita tidak boleh Baik, kita juga perlu mendengarkan bagaimana closing statement dari Bapak Kajari. Silakan, Pak. Terima bahwa sebenarnya generasi kita saat ini inilah yang dipilih oleh Allah atau dalam hal ini oleh Yang Maha Kuasa untuk berhadapan dengan pandemi ini. Karena kalau kita melihat bahwa katanya pandemi ini 100 tahun sekali. Mungkin cucu kita kemudian hari yang mungkin tidak akan dirasakan oleh generasi-generasi lain. Dan dipilihnya kita semua itu karena tentunya Allah tahu kita adalah orang-orang yang kuat untuk menghadapi pandemi ini. Insya Allah. Kuat di sini adalah kuat kita berpikir, kuat kita bertahan, kuat kita untuk lagi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Rey, patuhilah apa yang setelah digariskan oleh pemerintah pusat yang lama. Tapi ini harus kita terima dan kita accept sebagai satu kehidupan yang baru. Mungkin itu, Pak. Baik, luar biasa. Closing statement yang menyejukkan. Baiklah, terima kasih Pak Kajari Bone, Bapak Kalaksa BPBD selaku Sekretaris Tim Gugus Tugas PPC 19. Luar biasa, perbincangan menarik. Pada prinsipnya pengawasan dan transparansi sudah diupayakan, dan saya percaya bahwa seluruh tim gugus akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan mereka tidak akan ceroboh untuk bisa bertentangan dengan hukum dalam aspek manajemen keuangan. Saya Imran Bate pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Sampai berjumpa lagi. Saya tutup dengan slogan dari gugus tugas. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.